Kementerian Perhubungan dalam rencana strategisnya telah mencanangkan paling tidak ada 3 fokus utama dalam pengembangan sistem transportasi. Yang pertama adalah bagaimana safety dan security dari pengembangan sistem transportasi. Yang kedua, bagaimana peningkatan pelayanan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas. Kebutuhan kapal perintis sebagai moda transportasi penghubung wilayah-wilayah terpencil Nusantara menjadi hal penting untuk jadi prioritas. Pengadaan kapal perintis ini dilakukan dalam rangka mendukung program tol laut yang dicanangkan pemerintah demi percepatan pertumbuhan ekonomi dan menjamin konektivitas antar pulau. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan survei di sejumlah daerah dan melakukan evaluasi terhadap pelayanan dan fasilitas angkutan perintis. Dan Kemenhub saat ini tengah merumuskan paket kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kapal perintis. Selama ini, jumlah dan kualitas kapal merupakan kendala utama yang menyebabkan minimnya pelayaran pulau-pulau terpencil. Sudah jelas penambahan armada itu sangat diperlukan ya, dan segala program pemerintah saat ini Perhubungan Laut diwajibkan membangun 100 kapal dalam bentuk perintis atau subsidi. Memang penambahannya ada yang sebagian besar tipe yang besar 2000 gross ton, 1200, yang kecil-kecil ada yang 500, tapi itu memang karena daerahnya dangkal ya. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional Angkutan Laut Perintis tahun 2015, jumlah trayek pada tahun 2016 diusulkan mencapai 96 trayek, meningkat dari tahun 2015 yang hanya 86 trayek. Penambahan jumlah trayek ini tentu saja menunjukkan komitmen pemerintah dalam menaikkan tingkat konektivitas angkutan laut dan penyeberangan nasional. Namun, hasil evaluasi pelayanan angkutan laut perintis yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menemukan masih terdapat permasalahan. Kondisi transportasi laut di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Secara faktual, rendahnya tingkat aksesibilitas diakibatkan persoalan infrastruktur dan rendahnya ketersediaan layanan pelayaran. Keterbatasan fasilitas ini hampir terjadi di semua daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 4 kapal perintis yang beroperasi di sini dirasa masih sangat kurang. Dari segi armada kapal, perlu dilakukan permajaan kapal, karena kapal yang digunakan saat ini masih banyak yang berusia lebih dari 15 tahun. Selain itu juga diperlukan perbaikan kondisi alat keselamatan kapal, termasuk peralatan sistem komunikasi. Ditambah lagi dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal yang tidak tepat waktu, dan waktu tempuh satu round voyage yang lama. Dalam satu round voyage, kapal perintis seperti Sabuk Nusantara 49 ini membutuhkan waktu hingga 12 hari. Dengan adanya penambahan kapal, itu akan menambah peningkatan dari pelayanan, terutama untuk di sisi jangka waktu pelayanan. Yang saat ini barangkali ada 1 minggu, 2 minggu, dan dengan adanya tambahan kapal dan frekuensi kapal, nanti akan meningkatkan menjadi di bawah itu ya, mungkin bisa 2-3 hari, dan kemudian nantinya pasti masyarakat akan terpenuhi pelayanannya. Kondisi lamanya waktu tempuh satu round voyage tidak terlepas dari masih minimnya jumlah kapal, sedangkan kebutuhan transportasi masyarakat dan jumlah pelabuhan yang ada sangat besar. Selain itu, kapal yang melayani masih banyak jenis kargo dengan dispensasi untuk mengangkut penumpang. Sementara, pelabuhan-pelabuhan perintis yang berada di pedalaman tidak memiliki infrastruktur untuk bongkar muat barang. Kapal perintis banyak yang tidak bisa bersandar di pelabuhan karena kondisi dermaga yang darurat ataupun kondisi kedalaman draft yang dangkal. Keterbatasan gudang penumpukan dan depo kontainer, serta terbatasnya penyediaan pengedokan kapal. Tidak adanya peralatan navigasi dan lokasi singgah yang berada di laut. Mengenai fasilitas dermaga, saat ini masih dirasakan kurang. Seperti kita lihat ada pembangunan untuk 75 meter rencana pembangunan tahun 2015 tidak dilaksanakan. Karena pembangunan yang di kawasan pelabuhan komersil tidak jadi dilaksanakan. Harus dilaksanakan oleh PT Pelindo. Dan kita harapkan di tahun 2016 ini bisa dilaksanakan untuk perpanjangan dermaga 73 meter lagi.
Kurangnya infrastruktur tentunya berdampak pada kurangnya pelayanan pada penumpang. Pada saat di kapal, ruangan akomodasi penumpang berada di dalam palkah barang, bahkan terkadang bercampur dengan hewan. Masih banyak kapal dengan toilet dan utilitas air minum yang tidak berfungsi dan higienis, serta terbatasnya alat-alat keselamatan. Belum lagi pelayanan yang masih butuh banyak perbaikan. Airnya susah, biasanya juga tidak bersih. Ini juga dia bagus, ini juga hanya saja lama. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, kedepannya untuk memperkuat konektivitas dan aksesibilitas di Indonesia Timur, diperlukan rekayasa ulang jaringan keperintisan menjadi suatu jaringan keterpaduan rute antara rute pengumpul dan pengumpan. Jaringan rute pengumpan perlu diperkuat di wilayah-wilayah kecamatan dan gugus pulau kecil, sementara jaringan pengumpul untuk menghubungkan kabupaten dan kota. Puslitbang Perhubungan Laut juga mengusulkan agar layanan perintis diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Keempatnya adalah kelompok antar provinsi, intra-provinsi, pengumpan provinsi, dan intra-kabupaten. Penggolongan ini didasarkan atas jarak rute, waktu tempuh, spesifikasi kapal, dan kondisi pelabuhan. Pola rute ini akan lebih mendorong pada terciptanya layanan keperintisan yang lebih efisien akibat waktu layar, jadwal, serta peningkatan frekuensi layanan. Pada akhirnya akan mendorong terjadinya interaksi ekonomi termasuk perdagangan antar pulau atau antar provinsi yang efektif serta ekonomis. Perlu sinergitas pelayanan keperintisan laut dan penyeberangan komersial. Selain itu, pemerintah harus mendorong format subsidi yang mempertimbangkan item pembiayaan bahan bakar dengan harga bahan bakar komersial. Dukungan pengembangan galangan kapal untuk proses perawatan dan reparasi kapal, serta penyediaan awak kapal yang berasal dari wilayah sekitar layanan rute. Dari segi armada kapal perintis, dibutuhkan kapal dengan karakteristik multipurpose vessel. Kapal tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang. Multipurpose vessel ini merupakan kapal yang lebih diutamakan untuk mengangkut lebih banyak penumpang dibandingkan dengan jumlah barang yang ada. Perbaikan dan pengembangan kapal perintis ini tentunya akan mempercepat peningkatan ekonomi di daerah-daerah terpencil, sekaligus menunjang program tol laut yang dicanangkan pemerintah.